Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriela Intan Mia. Saya dari kelas 24A1 dengan NPM 2411110031. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil proyek bangun ruang dan bangun datar saya untuk tugas UAS PBO. Yang berikut ini adalah tampilan dari halaman utama webnya, berisi judul bangun ruang dan bangun datar. Di sini ada nama, NPM, kelas, dan menu pilihan lanjut. Langsung saja kita akan mengklik menu pilihan lanjut. Di sini muncul yang pertama adalah bangun ruang. Di sini saya akan mengambil satu sampel. Jadi sebelumnya di sini di bangun ruang ada kubus, balok, tabung, kerucut, bola, prisma segitiga. Di sini saya akan mengambil sampel prisma segitiga. Ada menu pilihan hitung, langsung saja kita klik. Di sini kita akan memasukkan angka untuk alas dari segitiga. Di sini kita masukkan 24, 6, tingginya 7. Kemudian kita bisa langsung menghitungnya. Nah, di sini akan muncul hasilnya. Yang pertama adalah rumus dari segitiga prisma itu sendiri. Yang berikutnya adalah perhitungan dari angka yang telah kita masukkan tadi. Dan hasilnya akan ada di bawah sini. Kemudian ini ada menu pilihan kembali. Setelah itu saya akan mengambil sampel yang kedua, yaitu kubus. Di sini kita akan memasukkan sisi dari kubus yang akan kita hitung. Misalnya 20. Kemudian kita langsung hitung. Nah, di sini juga dia akan langsung muncul rumusnya. Kemudian perhitungannya akan muncul juga dari angka yang tadi kita masukkan. Di sini ada menu pilihan kembali. Nah, setelah dari bangun ruang, di sini ada tombol ke menu bagian bangun datar. Langsung saja saya akan klik ke bangun datar. Nah, di sini judulnya akan langsung berganti, pilih bangun datar. Di sini di bangun datar terdapat persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, belah ketupat, dan layang-layang. Langsung saja saya akan mengambil sampel persegi. Kita akan langsung menghitungnya. Kita akan memasukkan sisinya 19, 18. Kemudian kita akan langsung menghitungnya. Di sini juga akan langsung muncul rumus persegi dan juga hasil dari perhitungannya. Kembali. Tombol kembali ini akan langsung menuju ke halaman utama yang berisi nama tadi. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan struktur folder dan hasil dari codingan saya di Notepad. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan struktur foldernya. Yang pertama, foldernya harus disimpan di file XMPP, kemudian htdoc. Kemudian di sini ada folder bernama Project Bangun, yaitu folder yang saya gunakan untuk membuat room web ini. Yang berikut, di dalam Project Bangun terdapat folder bangun datar, bangun ruang, classes, dan CSS. Kemudian ada juga index. Index itu berada di luar, tidak di dalam folder.
Di dalam folder bangun datar terdapat bilah ketupat, layang-layang, lingkaran, dan persegi, persegi panjang, segitiga, dan menu datar. Kemudian ada bangun ruang. Di sini juga sama berisi bangun ruang dan juga menu bangun ruang. Yang berikutnya ada classes, kemudian ada CSS, dan juga ada index. Langsung saja kita akan ke codingannya. Pada bagian yang pertama ini, saya akan menjelaskan proyek programan berorientasi objek untuk bangun datar. Jadi, aplikasi bangun datar berbasis web ini digunakan untuk menghitung luas dan keliling. Pada bangun datar, antara lain ada bilah ketupat, layang-layang, lingkaran, persegi, persegi panjang, dan segitiga. Jadi, semua bangun datar ini dapat diakses melalui menu bangun datar di sini. Menu bangun datarnya itu berbentuk card. Jadi, semuanya berada di dalam satu kontainer. Yang berikutnya, pengguna memilih bangun datar dari menu, lalu diarahkan ke dalam perhitungan. Jadi, di setiap halaman terdapat form input sesuai bangun datar. Nah, di sini ada form inputnya. Kemudian ada tombol hitung dan tampilan rumus dan hasilnya di sini. Yang berikutnya ada tampilan tombol kembali. Yang berikutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi kode bangun datarnya. Yang pertama itu ada require once. Di sini require once itu digunakan untuk memanggil kelas bangun datar yang dibutuhkan. Jadi setiap bangun datar memiliki require once di sini. Yang berikutnya adalah iset and post. Iset $post di sini. Ini digunakan untuk mengecek apakah form sudah dikirim atau belum. Yang berikutnya di sini ada float file. Ini digunakan untuk mengubah input menjadi angka desimal. Ini di sini. Yang berikut adalah kelas dan objek. Jadi setiap bangun datar ini dibuat dalam satu kelas. Luas dan keliling di sini. Kemudian HTML special cars itu untuk mengamankan input dari user. Kemudian ada round itu digunakan untuk membulatkan hasil perhitungan. Kemudian langsung saja kita ke bangun ruang. Jadi di sini di dalam bangun ruang sendiri terdapat balok, bola, kerucut, kubus, prisma segitiga, dan tabung PHP. Di sini juga terdapat menu yang dapat diakses melalui menu bangun ruang nanti. Jadi semua bangun ruang di sini dapat diakses melalui menu bangun ruang di sini. Yang berikutnya tampilan dan alur bangun ruang. Jadi setiap bangun ruang memiliki halaman perhitungan sendiri, form input, sisi, jari, dan juga tinggi dan lain-lainnya. Jadi semuanya terdapat juga di sini. Yang berikut ada tombol hitungnya juga, sisinya di sini, luas permukaannya, perhitungannya nanti, dan di sini volumenya karena ini adalah bangun ruang. Yang berikutnya terdapat juga require once. Ini digunakan untuk memanggil kelas bangun ruang. Yang berikutnya juga ada konstruktor, yaitu untuk menerima dimensi bangun ruang.
Yang berikutnya ada volume. Volume itu digunakan untuk menghitung volume bangun ruang. Yang berikutnya ada luas permukaan sendiri untuk menghitung luas permukaan. Yang berikut adalah round, itu digunakan untuk membulatkan hasil. Nah, jadi kubus, volume, dan jadi kubus di sini. Volume dan luas permukaannya itu dari sisi balok, yaitu volume dan luas permukaannya itu dari panjang, lebar, dan tinggi. Panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian bola itu menggunakan PNR. Kemudian kerucut di sini, kerucut itu menghitung garis pelukis terlebih dahulu. Kemudian prisma itu volume dari luas alas kali tinggi, luas alas kali tinggi prisma. Yang berikutnya ada tabung, yaitu volume dan luas permukaan berbasis. Jadi bagian bangun ruang menerapkan konsep OOP yang sama seperti bangun datar, sehingga konsisten modular itu tuh lebih mudah dikembangkan. Jadi yang berikut saya akan menjelaskan classes-nya. Fungsi umum classes itu untuk menyimpan data bangun seperti sisi, panjang, jari-jari, tinggi, dan lain-lain. Yang kedua itu untuk menyimpan rumus perhitungan. Yang ketiga untuk menyediakan metode agar halaman web bisa memanggil perhitungan. Jadi dengan kelas, rumus tidak ditulis di halaman web, tapi dipisahkan ke dalam file khusus. Jadi, di dalam classes ini terdapat semua bangun ruang dan bangun datar. Ini disimpan dalam satu file classes. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian-bagiannya. Yang pertama, classes persegi. Di sini, classes persegi ini berfungsi untuk menyimpan nilai sisinya dan juga untuk menghitung luas dan juga kelilingnya. Jadi di sini seperti yang dijelaskan tadi, classes itu untuk menyimpan data bangun seperti sisi, panjang, jari-jari, tinggi, dan lain-lainnya tergantung rumus dari bangun ruang dan bangun datar tersebut. Yang berikutnya saya akan mengambil contoh classes bangun ruang seperti kubus. Di sini kubus juga menyimpan sisi dan menghitung volume dan luas permukaannya di sini. Jadi nanti akan dihitung, kemudian dipanggil. Yang berikutnya saya akan langsung menjelaskan tentang CSS-nya. Jadi CSS ini berfungsi untuk mengatur tampilan. Di sini CSS ini berfungsi untuk mengatur tampilan, layout dari website, kemudian untuk meningkatkan kenyamanan, kemudian untuk memisahkan desain dari logika program. Kemudian di dalam CSS ini saya menggunakan gambar sebagai latar belakangnya. Bisa dilihat di hasil webnya. Di sini saya menggunakan gambar sebagai latar belakangnya dengan berwarna ungu pastel dengan kontainer yang transparan. Jadi di sini untuk pengaturan bodinya, saya mengatur font, warna teks, dan untuk mengatur font tampilan web terlihat rapi dan lebih seragam dan menjadi dasar tampilan untuk seluruh halaman. Yang berikutnya ada header. Nah, header di sini berfungsi untuk mengatur tampilan, judul halaman, memberi warna latar,
ukuran font, dan posisi tengah. Yang berikutnya adalah kontainer di sini. Jadi kontainer ini berfungsi sebagai pembungkus konten utama, mengatur lebar halaman dan posisi konten agar di tengah. Kemudian membuat tampilan tidak terlalu melebar. Yang berikutnya adalah card. Di sini, card digunakan untuk menu dari bangun datar, menu bangun ruang, dan area hasil perhitungan. Di sini saya memilih lebih transparan agar latar belakangnya dapat kelihatan. Yang berikutnya adalah button. Nah, button ini untuk mengatur tampilan tombol hitung dan kembali, untuk memberi warna, padding, dan efek hover, dan membuat tombol terlihat jelas dan interaktif. Yang berikutnya adalah form dan form raw. Di sini ini berfungsi untuk mengatur jarak antara label dan input dan menyusun form agar mudah dibaca, dan kemudian membuat input lebih nyaman digunakan. Yang berikutnya ada result. Di sini ini berfungsi untuk mengatur tampilan hasil perhitungan. Yang kedua, untuk memberi jarak dan border agar hasil mudah dibaca. Ketiga, berfungsi untuk memisahkan hasil dari form input. Di sini ada animation, ini berfungsi agar tampilan dari kontainer atau cardnya itu dapat bergerak, terdapat animationnya. Jadi fungsi dari CSS ini adalah untuk pengatur tampilan visual pada project sehingga website terlihat rapi dan enak dilihat. Yang kemudian pengguna juga lebih mudah memahami isi halaman, dan kode PHP-nya itu tetap fokus pada logika perhitungan. Yang berikutnya saya akan menjelaskan file index di sini. Jadi fungsi utama file index ini untuk halaman utama homepage-nya dari aplikasi bangun datar dan bangun ruang. Ini berisi tampilan utamanya nanti, yaitu menampilkan judul aplikasi, memberikan gambaran singkat fungsi aplikasi, serta untuk mengatur sebelum user masuk ke menu perhitungan. Jadi pada halaman indeks ini terdapat menu tombol bangun datar dan menu tombol bangun ruang yang berfungsi untuk mengarahkan user ke bagian yang diinginkan. Yang kedua, untuk memisahkan bangun datar dan bangun ruang secara jelas. Jadi misalnya kita klik tombol lanjut dan terdapat menu pilihan bangun ruang dan bangun datar. Nah, kita akan memilih masuk kemana. Misalnya saya akan masuk ke menu bangun datar atau bangun ruang. Yang kemudian penggunaan CSS. Untuk penggunaan CSS ini menggunakan file CSS yang sama untuk menjaga tampilan awal lebih konsisten dan aman. Jadi indeks ini berperan untuk aplikasi dibuka dan user memilih bangun datar dan bangun ruang. User juga diarahkan ke menu pilihan. Jadi indeks PHP ini berperan sebagai penghubung awal seluruh fitur aplikasi. Jadi cara untuk memanggilnya yaitu lewat indeks. Misalnya localhost, nama project bangunnya saya memilih project strap bangun, kemudian strap
kemudian indeks, dan PHP. Kemudian nanti akan muncul halaman webnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.